Halo Sobat Sipalin Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, setelah laga pramusim kedua malam tadi versus AC Milan ya, dengan kemenangan yang cukup meyakinkan, saya rasa kita benar-benar sudah siap menyambut Premier League musim ini. Walaupun ya laga pramusim tentu tidak bisa menjadi acuan ya, tidak bisa menjadi ukuran ya sukses tidaknya Chelsea di musim ini. Apalagi lawan pertama kita adalah Crystal Palace yang tadi malam juga sukses comeback atas The Reds Liverpool di Community Shield. Tentu tidak mudah untuk mengalahkan Crystal Palace karena pasti mereka datang ke Stamford Bridge dengan kepercayaan yang sangat tinggi. Ya, tetapi apa yang ditampilkan Chelsea ya malam tadi, ya intensitas, ketajaman, ya kemauan, rasa lapar untuk mencetak gol dan meraih kemenangan benar-benar diperlihatkan oleh para pemain di atas lapangan ya. Mereka sepertinya begitu menikmati ya setiap ancaman, ya setiap kesulitan yang mereka berikan ke lini pertahanan AC Milan. Inilah yang bikin saya optimis bahwa kita siap menyambut Premier League musim ini ya. Kita siap dengan apapun yang terjadi di Premier League nanti. Apalagi dua striker baru kita ya, Liam Delap dan juga Joao Pedro ya. Di pertandingan ini benar-benar seperti menyelesaikan ya atau menjadi jawaban ya masalah yang kita alamilah di beberapa musim ini ya, tentu dalam urusan mencetak gol ya. Joao Pedro mencetak 1 gol di pertandingan semalam, uh, Liam Delap juga mencetak gol ya, dan dia mencetak 2 gol ya. Dan dua striker ini kalau bisa konsisten ya, saya rasa akan membuka segala kemungkinan ya untuk Chelsea di musim ini ya. Kemungkinan yang saya maksud adalah bisa saja ya, bisa saja Chelsea menjuarai Premier League musim ini atau mungkin Champions League di musim ini. Ya, kenapa tidak? Ya, dengan mengandalkan Nicholas Jackson saja ya di musim lalu ya kita masih bisa perform. Apalagi dengan upgrade lini depan kita saat ini ya ke Joao Pedro dan juga Liam Delap ya, yang secara permainan ya khusus untuk Joao Pedro itu sedikit ada kemiripan gaya bermainnya dengan Edison Cavani ya, mantan striker Napoli ya. Dan ditambah lagi ya pergerakan yang menurut saya lebih baik ketimbang Nicholas Jackson, di mana pergerakan dari Joao Pedro itu jarang sekali terperangkap offside atau dalam posisi offside ya. Berbeda ketika Nicholas Jackson memimpin lini serang kita ya, dia sering sekali terperangkap offside ya ketika mencoba untuk mengekspos lini pertahanan lawan. Poin selanjutnya yang bikin saya optimis adalah kedalaman skuad Chelsea saat ini. Ya, saya rasa tidak ada tim lain seperti Chelsea di Premier League yang memiliki pemain utama dan juga pelapis sama bagusnya di setiap posisi. Ya, dan saya yakin line up yang kita lihat semalam ya versus AC Milan kemungkinan akan sama ya saat ya mungkin nanti ketika di laga perdana berhadapan dengan Crystal Palace ya. Meskipun sempat ada narasi yang beredar bahwa posisi fullback kanan seharusnya milik Malo Gusto ya, seharusnya milik Malo Gusto ketimbang Reece James, karena katanya kualitas Reece James itu mulai menurun. Tapi faktanya apa yang kita lihat di pertandingan semalam sama sekali
Reece James ya tidak menunjukkan penurunan. Bahkan menurut saya ya, James adalah pemain terbaik di laga semalam. Ya, dia mampu bermain baik di semua fase dan situasi dalam permainan Chelsea. Ya, baik saat bertahan, menyerang, atau saat melakukan transisi. Ya, bahkan dengan situasi bola mati, Reece James berperan sangat baik. Di mana gol pembuka kita ya di menit-menit awal itu terjadi berkat ya free kick dari Reece James yang membuat bek muda Milan ya yang bernama Kubis itu melakukan gol bunuh diri. Jadi menurut saya Reece James ya masih layak berada di starting line up dengan catatan ya dia tidak diganggu cedera. Ya, poin selanjutnya adalah kematangan permainan dari Cole Palmer. Inilah yang bikin saya sedikit optimis ya bahwa Chelsea akan bisa berbicara banyak di musim ini. Ya, di mana kalau kita lihat di pertandingan semalam ada 2 free kick-nya ya di babak pertama itu yang benar-benar mengancam gawang AC Milan ya. Dan mungkin tidak berlebihan ya kalau saya mengatakan bahwa Cole Palmer adalah the next Kevin De Bruyne atau mungkin bisa melebihi Kevin De Bruyne ya. Dan saya yakin ya 1 atau 2 tahun ke depan Cole Palmer akan menjadi kandidat terkuat peraih Ballon d'Or. Oke, hanya saja saya masih sedikit keheranan kenapa dia tidak bisa mendapatkan tempat di Manchester City ya. Tidak ada yang sadar dengan potensinya ya sehingga kita bisa mendapatkan ya, the next Kevin De Bruyne. Oke, kemudian yang selanjutnya saya ingin membahas tentang apa yang terjadi di babak kedua di mana Trevoh Chalobah ditarik keluar, sepertinya ada masalah ya. Semoga tidak terjadi apa-apa karena kita sangat membutuhkan Trevoh Chalobah ya, karena kita baru saja kehilangan Levi Colwill dan kita menunggu apakah Chelsea benar-benar akan mendatangkan center back baru ya, apakah Chelsea benar-benar akan kembali masuk ke perburuan ya center back di bursa transfer musim panas ini ya. Tapi tentunya prioritas saat ini adalah mendatangkan Xavi Simons dan juga Alejandro Garnacho ya, karena kita masih membutuhkan satu pemain di wing kiri ya, di sayap kiri, kemudian di posisi pemain bernomor 10 untuk bisa membackup Cole Palmer ya. Jadi itu adalah prioritas utama, ditambah lagi saat ini kabarnya Manchester City ikut dalam perburuan Xavi Simons. Ini akan menjadi saingan berat Chelsea untuk mendatangkan Xavi Simons. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Ya, sampai jumpa lagi ya di video saya selanjutnya. Saya Ilham Sipalin Chelsea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.